Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Kita akan meneruskan kembali novel yang berjudul Chat Mesra Suamiku dan Istri Barunya. Niki melaporkan ke pihak kepolisian. Ia minta penyelidikan dilakukan dengan segera, termasuk terhadap orang yang dicurigainya. Saya curiga dengan istri pertama suami saya, Pak. Dia satu-satunya orang yang benci sama saya. Dia yang tidak menyukai saya jika bahagia bersama dengan Mas Arsya. Tukas Niki di depan polisi. Apa ibu memiliki bukti atas tuduhan ibu barusan? Kalau tidak punya, itu sama saja fitnah. Timpal petugas yang menangani kasus ini. Saya kesini untuk minta diselidiki. Satu orang yang saya curigai, istri pertama suami saya, Pak. Celetuk Niki bernada tinggi. Baiklah, kami akan buat laporan dulu. Setelah itu akan cari bukti satu persatu. Jika ada bukti mengarah ke orang yang ibu maksud, kami akan tindak lanjuti, ujar polisi. Sementara itu, Pak Roy yang mengundang Selo makan siang ternyata mengakui bahwa pertemuan Selo dan Niki di Jogja itu rekayasa Pak Roy. Ia menceritakan semua bahwa sebenarnya ia tahu tentang masalah rumah tangganya. Saya nggak percaya Pak Roy melakukan ini, ujar Selo. Ia berkata seperti itu karena Pak Roy sangat dingin. Saya melakukan itu karena sangat mencintai kamu, ungkap Pak Roy mengutarakan isi hatinya. What? Nggak salah dengar telinga saya ini? Tanya Selo. Ya, saya ingin lihat kamu bahagia. Saya tidak tega lihat kamu dikhianati lelaki. Makanya mempertemukan kamu dengan istri kedua suamimu. Tutur Pak Roy membuat Selo terharu. Ia heran bisa ada lelaki seperti Pak Roy, sedangkan suaminya saja berani menikam dari belakang. Perselingkuhan bukan datang karena banyaknya harta dan kekuasaan, tetapi perselingkuhan datang itu karena watak dan kesempatan. Ada juga macam lelaki yang mengawali perselingkuhan dengan coba-coba, akhirnya malah kepincut bahkan ketagihan. Akan tetapi, tidak dengan Pak Roy. Ia begitu tulus mencintai Selo, hingga rela menunggu jandanya. Tidak lama kemudian, Selo menerima panggilan masuk dari Niki. Ia menghela napas kasar seraya enggan mengangkatnya. Sebentar Pak, ucap Selo. Pak Roy mengangguk. Kemudian Selo angkat telepon lebih dulu. Ya halo, ada apa lagi? Tanya Selo. Hei, jangan pura-pura gak tahu maksud saya telepon kamu. Sentak Niki dari seberang sana. Saya memang gak tahu, benar-benar gak ngerti maksud kamu telepon tiba-tiba marah-marah gini. Sentak balik Selo. Terlihat Pak Roy menyorotnya sambil bersandar di kursi. Saya tahu, Anda yang nyuruh orang untuk bakar rumahku di Jogja, iya kan? Tukas Niki. Jangan sembarangan nuduh ya, sungut Selo. Kini ia emosi. Selo bangkit dari duduknya saking kesalnya pada Niki. Tunggu saja waktunya. Kamu pasti akan diseret oleh pihak kepolisian ke penjara, ancam Niki. Dasar wanita gila, cetus Selo. Telepon pun ia matikan karena kesal pada Niki. Selo duduk kembali. Ia murung dan kesal pada Niki. Pak Roy pun menyuruh Selo untuk minum agar tenang. Setelah napasnya terlihat sudah stabil, Pak Roy menyuruhnya untuk bercerita. Namun belum mulai cerita, Selo pun curiga pada Pak Roy. Ini bukan ulah Pak Roy kan? Saya tidak mau ada tindakan kriminal sampai bakar rumah seperti ini. Tukas Selo dengan mata menyipit. Pak Roy menggelengkan kepalanya. Ia justru keheranan akan hal ini. Saya juga baru dengar berita ini. Karta juga tidak memberikan informasi tentang terbakarnya rumah Niki. Jadi, saya pastikan ini bukan ulah anak buah saya, jawab Pak Roy. Selo mengangguk lalu melanjutkan makan siangnya. Setelah itu, ia pamit pada Pak Roy. Sebenarnya obrolan belum tuntas. Hanya saja mood Selo sudah hilang karena tuduhan dari Niki. Jadi ia putuskan untuk pulang saja. Pak Roy memaksa mau mengantar Selo pulang sebab ia mengkhawatirkannya. Namun Selo tetap tidak mau diantar karena ia masih kepikiran soal tuduhan Niki tadi. Setelah Pak Roy ngotot ingin mengantarkannya, akhirnya Selo pun luluh. Di perjalanan, Selo lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya, ia diam tanpa bahasa. Kemudian telepon pun berdering kembali. Panggilan masuk dari Bu Ismi, mantan ibu mertuanya Selo. Iya mah, Selo menjawab dengan santai. Tapi ia berharap telepon dari mertuanya bukan memberikan kabar duka. Selo,
Alhamdulillah Arsya sudah sadar dari koma. Sekarang masih nunggu semuanya normal kembali, ucap Bu Ismi dengan nada penuh kebahagiaan. Memang hanya cinta kasih seorang ibu yang tak pernah sirna. Sekalipun anaknya berbuat kesalahan, ia tetap memaafkannya. Selo yang tadinya bersandar di kursi mobil sebelah Pak Roy, kini ia maju karena mendengar berita bahagia. Akhirnya mantan mertuanya tidak sedih lagi karena menangisi Arsya yang koma. Syukurlah, Mah. Aku ikut senang. Semoga lekas membaik ya, Mah. Maaf aku mau istirahat dulu di rumah. Belum bisa ke sana, sahut Selo. Iya, nggak apa-apa. Mama hanya beri kabar saja, ucap Bu Ismi. Kemudian setelah Bu Ismi memberi salam dan Selo menjawabnya, telepon pun dimatikan. Pak Roy terlihat kaku ketika mendengar Arsya telah siuman. Selo pun menoleh ke arahnya. Kenapa, Pak? Kok sepertinya nggak suka jika Mas Arsya siuman? Tukas Selo sambil mengangkat alisnya sedikit. Enggak, saya... Ucapan Pak Roy diputus oleh Selo. Nah, jangan-jangan Pak Roy yang menyebabkan Mas Arsya kecelakaan ya? Tuduhan Selo membuat Pak Roy terkejut hingga ngerem mendadak. Apa-apaan sih? Dari tadi nuduh terus. Pak Roy marah pada Selo. Kali ini amarahnya benar-benar berapi-api. Selo menundukkan wajahnya. Ia juga tidak menyangka bahwa Pak Roy semarah itu. Maaf, tadi Pak Roy mau bicara apa memangnya? Tanya Selo kini dengan nada pelan. Saya tadi tuh mau bilang bahwa saya punya saingan jika Arsya siuman. Pasti ia mau merayu kamu lagi. Tuturnya dengan nada kesal. Lalu gas mobil ia injak kembali. Perjalanan pun dilanjutkan. Mata Selo menyorotnya dengan penuh pertanyaan. Ini saya nggak salah dengar kan, Pak? Tanyanya heran. Enggak, saya benar-benar mencintai kamu. Cetusnya belak-belakan. Pak Roy sudah tidak dingin lagi. Justru ia ungkapkan sesuai isi hati. Sementara di Jogja, pihak kepolisian mengumpulkan bukti. Ada salah satu bukti dari rekaman CCTV milik tetangganya Niki. Dilihat satu persatu orang yang lalu lalang saat itu. Dan memang ada 2 orang lelaki masuk ketika Niki keluar rumah hendak ke Jakarta. Loh Pak, saya sudah nggak ada pembantu dan satpam di rumah. Jadi saya pastikan itu adalah orang yang menyebabkan rumah saya terbakar. Terang Niki sambil menunjuk ke arah layar. Iya, sabar Bu. Kita tidak bisa menuduh sembarangan. Kita cari bukti lain yang lebih akurat, ucap polisi. Kemudian ada anak buahnya yang datang melapor atas penyidikan di TKP. Lapor Dan, di TKP ada botol bensin terlempar di sudut taman. Sepertinya sebelum dibakar ada yang menyiram bensin agar cepat tersambar. Jadi diduga kebakaran bukan karena konsleting listrik, tapi rekayasa seseorang, ucap polisi yang bertugas di TKP. Niki berdiri, ia marah dan tetap menduga-duga ini adalah perbuatan Selo. Ini pasti Selo, Pak, pasti Selo, tukas Niki lagi. Bu, tenang ya, bukti belum cukup untuk menuduh orang sembarangan, jawab komandan. Iya, benar-benar kamu Selo. Kau sudah miskinkan aku dengan membakar satu-satunya rumah peninggalan orang tuaku. Gerutu Niki di hadapan polisi. Padahal belum tentu Selo yang berbuat. Bagi Niki musuh satu-satunya adalah Selo. Sedangkan di luar sana, ia tidak tahu siapa saja yang sakit hati atas perbuatannya. Misalnya pembantunya yang dipecat begitu saja tanpa pesangon. Apa itu tidak menimbulkan sakit hati? Niki tidak berpikir jernih. Ia hanya mengira bahwa dirinya adalah orang baik.